itu apa dan iman itu apa? Karena kan dalam kita belajar ilmu mantek kan begitu. Segala sesuatu ada untuk mengetahui itu ada perlu kepada apa yang ada itu. Menurut Wah, antum ini udah bahaya nih. Saya manteknya belum belum khatam tuh. Ikrar itu yang saya tahu itu mengucapkan ya. Kan walaupun tidak ada tidak ada tasdik di situ. Tidak ada pembenaran hati. Betul nggak Ustaz? Ini jaringan saya atau apa nih? Lah, cek cek. Apanya yang lah ada suara antum? Itu. Hmm. Bagi kalau saya itu yang saya tahu itu ikrar itu mengucapkan atau mentalafus walaupun hati kita tidak meyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang D3. Ya, izin bertanya kepada Ustadz atau Yai yang di sini tadi dikatakan pembahasan tentang tauhid gitu ya. Hanya sampai dijelaskan hanya Isaan Allah gitu. Bagaimana dengan Yahudi Ustadz? Gitu karena di kalangan umat bawah ini beredar pemahaman bahwa tauhid Islam dan Yahudi itu sama gitu Ustaz. Sementara kalau terkait Allah punya anak, Yahudi juga berkata Uzair anak Allah begitu. Di Islam kan Pertanyaannya, nggak yakin. Ya, pertanyaannya bagaimana hukumnya di saat ada yang mengatakan tauhid orang Islam dengan tauhid orang Yahudi sama? iya betul gitu Ustaz. Karena ada beberapa dalil yang saudara kita bawa gitu. Antara lain kalau seingat saya itu surat Al-Hajj 40 gitu. Bahwa pada saat itu umat-umat Yahudi masih menyebut asma Allah di tempat ibadahnya gitu. Dan juga seingat saya itu Sebentar, ayat berapa? Al-Hajj 40. Al-Hajj ayat 40. Ya ayat 40. Di situ ada disebutkan tempat ibadah itu merujuk kepada salah satunya tempat ibadah Yahudi juga gitu. Ini Saya mau menanggapi ini tadi Ustadz Zian tentang ikrar. Mau dilanjutkan. Nanti dulu bentar ya Ustadz ya. Ini saya baru datang nih habis. Tadi wa mayukiru aksaru wa mayukiru aksaru haula'i alladzina wasafa azza wa jal sifatahum. Wa mayukiru tadi diartikan sama Ustadz Zian itu ikrar. Saya definisikan dulu. Ikrar menurut syara itu ikhbarun bihakin li akhara alaih. Memberi kabar kepada orang lain dengan nyata. Bukan iman, bukan percaya, tapi memberi kabar loh. Wa ma yu'minu aksarohum. Nah, berarti Itu yang di Bajuri ya. Namaku. Itu definisi ikrar secara istilah atau secara bahasa? secara syara. Syara ya istilah syara. Berarti kalau secara syara itu ada kait anil haq ya? Bihakin. Oh, Bihakin bihaq. ini secara nyata, secara gamblang, secara jelas. Oh, bukan apa yang dia sampaikan itu harus benar dan fakta, bukan itu maksudnya. Bukan, tapi apa yang ada di dalam dirinya itu hak secara nyata dikabarkan kepada orang lain. Oh iya. Pertama itu. Yang keduanya itu tentang iman ya, tentang iman menurut syara. Menurut syara kan huwa al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Wa ma yukiru ini tidak termasuk beriman karena di sini mendefinisikan al-i'tiqad jenis qorib wal iqraru ini fasal qorib
Jenis koribnya tidak ada, yang ada hanya fasal korib tidak termasuk definisi iman. Jadi ikror sesuai dengan definisi ikrornya tersebut. Maka ketika diartikan wa mayukiru itu tidak bisa diartikan beriman. Begitu. Betul, mantap. Monggo silakan lanjut. Ini terakhir sebagai tambahan, teman-teman bisa buka ayat yang sama di tafsir Ibnu Jauzi, Zadul Masir. Ini yang menjadi kuncinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi teman-teman buka kitab Zadul Masir, tafsir Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi. Jadi sebelum muncul Ibnu Taimiyah ya. Dan kalau ada yang bilang, oh itu untuk membantah Syekh Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah pun belum lahir. Jadi begini katanya di sini. Ayat ini ulama ikhtilaf kemana diturunkan. Nah, ini satu. Pertama mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik. Ini diriwayatkan oleh Abu Saleh daripada Ibn Abbas. Ya. Yang kedua, ayat ini diturunkan kepada orang Nasrani. Ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas juga. Yang ketiga, ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Dan ini dikatakan oleh Hasanul Basri, ulama salaf. Jadi masih ihtimal. Ayat ini ada 3 kemungkinan, apakah diturunkan kepada orang musyrik, atau diturunkan kepada orang Nasrani, atau diturunkan kepada orang munafik dari kalangan orang Islam sendiri. 3. Nah, poin yang kedua, siapa tadi ya Bang Destroyer sebentar ya? Di sini ada perkataan nih, fa in qila kaifa wasafal musyrika bil iman. Kalau ada yang bertanya, kaifa wasafal musyrik? Kok atau bagaimana bisa orang musyrik itu disifati dengan kata iman? Kan itu pertanyaannya. Kok bisa dalam ayat ini disebutkan orang musyrik itu disifati dengan sifat iman? Fal jawabannya annahu laisal muradu bihi haqiqatal iman. Tiadalah yang dimaksud dengan iman pada orang-orang musyrik ini itu hakikat iman atau sebenar-benar iman, bukan. Tidak seperti yang diklaim oleh Wahabi. Wa innamal makna, hanya saja makna yang dimaksud anna aktsarahum ma'a idharihimul iman bi alsinatihim musyrikun. Hanya saja makna yang dimaksud bahwa kebanyakan orang-orang musyrik bersamaan mereka menampak-nampakkan, ini kuncinya, menampak-nampakkan iman di lisan, di mulut-mulut mereka, tapi sejatinya mereka musyrik. Atau bahasa sederhananya, maksud mereka beriman yang disebutkan oleh para sahabat, mereka menampakkan iman di mulutnya saja, tapi di hatinya tidak. Gitu. Terus mereka nanya, emang di hati gimana? Nah, itu kita pakai kunci yang 20. Ada tuh yang udah saya bikin di YouTube. Hati mereka itu ragu bahwa Allah sebagai pencipta, dan itu tidak sah dikatakan beriman. Jadi secara hati, pengakuan ini tidak bisa diterima. Karena nanti ada 3 aspek. Ucapannya, hatinya, dan perbuatannya. Secara hati mereka ragu, secara perbuatan mereka tidak menunjukkan keimanan, tapi secara mulut tok, ya, di mulut tok mereka seakan-akan beriman, tapi sejatinya tidak. Ini bisa dicatat ya dalam tafsir Ibnu Jauzi, ayat yang sama Yusuf surat 106. Ayat 106. Gitu. Silakan bertanya. Gimana? Lanjut Bang D3. Oh ya Bang Destroyer, ini teman-teman bisa dikoreksi ya. Jadi begini, pernyataan bahwa tauhid orang musyrik dan tauhid orang Islam ini sama, ini kalimat mujmal bagi saya. Maksud mujmal itu kalimat yang maknanya umum. Mujmal atau am ya? Maksud saya itu begini. Tauhid orang musyrik, tauhid orang Islam dengan tauhid Yahudi itu sama, konteksnya apa? Apakah konteks metodenya, konteks keimanannya, atau sebagian keimanannya saja? Contoh, teman-teman dari Salafi Wahabi mengklaim bahwa tauhid asma wa sifat orang Muslim dengan orang Yahudi itu sama.
itu ada di mulut ustadz-ustadz mereka dan ada di kitab-kitab ulamanya. Itu saya temukan sendiri. Makanya mereka itu berani mengatakan, Yahudi saja percaya Allah punya tangan, kok kita tidak? Kenapa? Karena mereka memang mengakui tauhid mereka dalam bab asma wa sifat dengan orang Yahudi itu sama. Asma wa sifat dulu ya. Tapi di uluhiyah tidak. Gitu. Uluhiyah mereka tidak saya belum pernah mau bilang ya. Di uluhiyah tidak, tapi kalau di rububiyah sama juga. Jadi kalau orang Wahabi itu meyakini orang Islam sama orang Yahudi sama di tauhid rububiyah dan asma wa sifat, tapi beda di uluhiyah. Kalau kami katakan tiga-tiganya nggak sama. Orang Yahudi musyrik di rububiyah, di uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, jadi kalau dalam penjelasan apa ya Bang, saya pengen ngomongnya Muslim doang gitu, tapi dalam internal Islam sendiri memang ada beberapa pemahaman gitu ya Bang Destroyer ya. Jadi saya kasih dua-duanya gitu. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah nggak sama secara pemahaman. Kalau dalam Wahabi sebagian yang sama. Itu satu. Kalau kerangka metode selama tidak ada unsur kaum itu yang menjadi ciri khasnya ini. Ya, kemudian kita sama. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang ditiru ini bukan ciri khas mereka dan kita sama, itu nggak ada problem, nggak dikatakan serupa. Syarat yang kedua, adanya kesengajaan. Kalau memang ada unsur kesengajaan untuk meniru, itu baru dikatakan meniru. Tapi kalau nggak ada kesengajaan, berarti bukan meniru. Tertiru sendiri. Ini yang saya tahu. Gitu. Meskipun pandangan saya pribadi ini berbeda. Kalau teman-teman atau kebanyakan ulama mengatakan tetap tidak boleh. Ya, izin Ustadz menambahkan, mengapa sampai harus ada dua pendapat gitu ya Ustadz tentang tauhid ya? Harusnya satu saja gitu biar kita yang di bawah ini nggak kebingungan gitu Ustadz. Kalau memang beda, katakan beda, jangan ada pilihan gitu Ustadz. Pengennya sih begitu gitu kan. Betul, saya pengennya juga begitu. Cuman ya mau gimana lagi, orang Wahabi mengakui yang begitu. Makanya kan kita biasanya di komal-komal ini menyerukan itu. Jadi kami luruskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki tangan berbentuk, berarah, beruang. Demi meluruskan bahwa akidahnya, tauhidnya orang Yahudi dengan orang Islam itu sebagian pun nggak sama. Gitu. Jadi di saat kami mengatakan tidak sama, mereka mengklaim sebagian sama. Makanya kan susah. Makanya kita kadang-kadang jadi senjata gitu. Jadi orang-orang non-Islam menyerang Islam itu pakai lewat Wahabi. Wahabi meyakini orang tua Nabi masuk neraka. Nah, Oten nyerang lewat situ. Apalagi kaki Allah berkerut, serang lagi. Iya, memang kalau izin Ustadz ya curhat sedikit. Kalau saya ini memang bersama beberapa saudara Muslim yang lain itu memang fokus apa sih yang dilakukan Yahudi ini ketika ada di surat Al-Maidah ayat 82 itu dikatakan musuh paling keras orang beriman itu adalah Yahudi gitu. Dan persahabat yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman itu sesungguhnya adalah Nasrani gitu. Mengapa sampai ada ayat ini gitu? Peringatan keras dari Allah untuk kita ini kalau kita orang-orang beriman di situ termasuk gitu kan. Nah, ternyata memang pemahaman kami sementara ini mereka ini menyerang tidak secara face to face gitu, tatap muka gitu Ustadz.
tapi mereka masuk ke dalam yang bagian vital kita, apa itu, yaitu tauhid gitu. Jadi ketika ada pilihan tadi itu yang Ustadz jelaskan itu, ini membuat kami bingung, sementara kami secara keilmuan jauh di bawah Ustadz gitu. Nggak bingung Pak. Ya izin Ustadz, ini mohon maaf ini. Nggak masalah, nggak masalah. Pertama, kita nih sama-sama sharing ya, jadi jangan dinarasikan begitu saya jadi ini. Maksudnya kita sama di sini. Kalau pilihan ya tidak pilihan ya Bapak. Kenapa saya bilang begitu? Apa ya, saya sebenarnya kurang suka menjas, tapi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Wahabi dalam konteks tadi itu keliru. Gitu. Pilihan itu hanya terjadi pada sesuatu yang dua-duanya benar. Contoh, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi sama Syafi'i. Hanafi itu kunut, Hanafi nggak kunut, Syafi'i kunut. Dua-duanya punya dalil. Dua itu disebut pilihan. Tapi kalau Wahabi dalam konteks ini saja ya, saya nggak bilang semua dulu. Dalam konteks ini saja, itu nggak memiliki dalil. Kalau ada dalil dipaksakan dan menyelisihi dalil yang lain, sehingga ini tidak dibenarkan. Dalam pandangan saya, perbedaan ini tidak dianggap sebagai sebuah pilihan, karena memang terbukti keliru. Kecuali kenapa saya bilang terbukti keliru? Karena ini bab tauhid. Bab tauhid itu kita nggak bisa kalau kata ulama itu hitam putih gitu, benar salah. Iya Ustadz, Tetapi itu keinginan kami Ustadz. tapi gini, meskipun tauhid itu hitam putih, benar dan salah, tetapi kesalahan ini sifatnya ada yang semata sesat, ada yang sampai kafir. Tapi nggak sampai kafir. Salafi Wahabi itu Muslim dalam pandangan kami. Cuman keliru dalam beberapa hal saja. Jadi dalam kesimpulan saya pribadi, Abang atau Ustadz, itu bukan sebuah pilihan. Jadi tetap bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, khususnya yang zaman sekarang, itu berbeda secara tauhid. Gitu. Adapun tahu istilah Allah, itu saya rasa nggak dianggap sebagai tauhid gitu. Karena nanti kita akan merujuk lagi definisi tauhid apa. Apakah mereka memenuhi kriteria definisi? Kalau memenuhi baru dianggap tauhid. Inilah penting agar tauhid itu tidak dibagi. Kalau dibagi gini ujung-ujungnya, sebagian Yahudi bertauhid. Sebagian Yahudi Yahudi bertauhid sebagian. Sebagaimana musyrik bertauhid sebagian. Memang bikin PR mulu ya. Ayo teman-teman ngomong lah, jangan saya sendiri. Iya, ya saya pun kalau terlalu banyak bicara nanti kesannya mendebat Ustadz gitu. Jadi mungkin saya cukupkan dulu. Sebenarnya banyak yang mau saya utarakan ini, mumpung ada para Ustadz nih, kesempatannya enak juga ini untuk bertanya kan. Karena kemana-mana saya bertanya itu bersama teman-teman, 90% itu mengatakan ya, karena memang algoritma akun saya ini ke apologet semua, debat lintas agama gitu kan. Jadi setiap saya tanya itu 90% mengatakan sama gitu, karena di tanahnya Yahudi itu ada kalimat yang berbunyi Shema Israel dan seterusnya itu. Nah itu dipahami sebagai tauhid yang sama, mengesahkan Allah gitu. Itu yang dijadikan patokan yang menyamakan ini Ustadz. Itu ya kembali ke definisi tauhid. Karena kalau tauhid ini dibagi, ya ada kemungkinan mereka memiliki sebagian tauhid. Tapi kalau ini loh Ustadz, kata-kata ada kemungkinan ini yang bikin walaupun sedikit tapi telak kenanya Ustadz. Maka oleh karena itu definisi tauhidnya harus tepat dan jangan ada pembagian. Perspektif boleh, tapi pembagian jangan. Perspektif itu gini, tauhidnya satu, cuman perspektifnya beda.
dilihat dari zat begini. Sama seperti saya misalnya. Saya satu, tapi perspektifnya saya bisa beda-beda. Contoh, saya kalau ada perspektif ibu saya seorang anak. Dari perspektif keponakan saya sebagai omnya. Tapi diri saya satu, gitu. Kalau perspektif berbeda, nggak masalah. Tapi kalau memang tauhidnya dibagi, dipisah, ini ada sebagian, ini nggak ada sebagian, itu fatal sekali. Itu. Ini butuh pendalaman sedikit mendalam ya tentang ini. Karena nanti sejauh pengalaman saya, teman-teman Wahabi tetap mengakui, oh kami nggak membagi tauhid, katanya. Tetap dibilang begitu, meskipun ulamanya sendiri yang bilang. jadi udah berbeda-beda sesamanya. Gitu, Ya, kalau monggo yang lain. iya ini yang lain silakanlah. Jadi nggak enak ini saya ini. Bang Jo untuk ngapain? Iya. Ya, dari sekian banyak ustadz dan guru yang saya tanya itu hanya satu yang telah mengatakan bahwa dia hukumnya sudah murtad bilisan gitu ya. Nah, ketika disampaikan yang betul menurut keilmuan gitu kan, dia tetap pada pendapatnya. Beliau mengatakan ya sudah, amalmu amalmu, amalku amalku begitu. Nah, setelah itu beliau tutup akun, Ustaz. Itu yang bikin saya apa gitu, Ustaz. Setelah dia mengatakan bahwa Murtad bilisan, murtad melalui lisannya gitu ketika mengatakan menyamakan tauhid itu. Dan setelah diingatkan saudara kita ini tetap kekeh menyamakan gitu kan. Akhirnya sudah, amalmu amalmu, amalku amalku gitu. Iya. Nah, setelah itu beliau kan nggak main TikTok lagi, Ustaz. Nah, itu yang bikin saya kehilangan tempat bertanya gitu. Beliau kalau nggak salah pengasuh di Sidogiri, Ustadz. Cuman ya nggak terlalu aktif di TikTok gitu karena beliau sibuk di pesantrennya gitu kan. Itu biasanya tempat kami bertanya gitu, Ustadz. Siap. Jadi Mungkin ada kesibukan ya. ya, beliau lebih sibuk di offline-nya. Kalau dasar kami ini yang ilmunya kurang ini cuma dua, Ustadz. Yang pertama itu di Al-Qur'annya surat Al-Kafirun gitu kan. Yang keduanya di hadis Nabi ketika beliau didatangi sahabat dengan membawa lembaran Taurat, gulungan Taurat, itu kan beliau kurang nyaman gitu sehingga beliau Betul. berkata gitu kan, seandainya Musa hidup di zaman sekarang tidak ada lain kecuali mengikutiku gitu, Ustaz. Nah, cuman dua dalil ini yang kami bawa ini ditanggapi dengan ada salah satu hadis itu kan, la tusadiku wala tukadibu. Oh, Israiliyat. Nah, gitu, itu. Nah, itu kan bagaimana bisa nyambung dua hadis ini, Ustaz? Di satu sisi Nabi seperti itu sikapnya ketika sahabat membawa gulungan Taurat gitu kan. Di satu sisi ketika ada ahli kitab menjelaskan sesuatu, jangan kau dustakan dan jangan kau terima gitu. Betul. Nah, di situ ada tambahan kata sebagian, Ustadz, di hadis yang jangan kau terima, jangan kau dustakan itu. Ada kata-kata amin. Ya, secara terjemahan kami ini kan apa yang disampaikan itu yang kami dengarkan gitu, Ustadz. Nah, terkait penjelasannya kan rata-rata mengatakan bahwa ada kata sebagian itu. Jadi jangan kau dustakan, jangan pula kau terima sebagian gitu. Nah, dengan hadis ini saudara-saudara muslim kita itu mengatakan bahwa masih ada sisa kebenaran di dalam kitab baik Injil maupun Taurat yang sekarang ini gitu, Ustaz. Nah, ada satu
saudara kami itu tidak ada kata sebagian di situ. Itu hanya tambahan saja gitu. Kalau di letterleknya nggak ada. Gitu. Cuman kan karena kalah suara gitu, akhirnya ya kami cari yang mau istilahnya saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan gitu Ustaz. Kami cari orang-orang yang seperti itu, jadi saling menerima pendapat gitu Ustaz. Nah, apakah memang ada kata sebagian di hadis itu atau tidak gitu Ustaz? Dan juga tadi Al-Hajj 40 belum dijelaskan sama Ustadz gitu. Ya, itu saya harus mencoba mentelaah dulu. Baik Ustadz. Kalau belum berani ngomong ya, maksudnya. Iya. Tapi kalau berdasarkan penjelasan antum, yang menjadi titik poin itu apa dulu? Apa itu Israiliyat yang ada di situ? Apa definisinya? Cakupannya sejauh mana? Nah itu yang kami tidak sampai bertanya seperti itu Ustadz, karena yang kami tanya juga lebih berilmu. Kami segan banyak bertanya gitu, seakan-akan kami membantah penjelasan beliau gitu Ustadz. Aman, enggak lah. Kalau ada orang nanya banyak dianggap, tapi gimana ya? Beda-beda orang ya. Ya, Ada juga sih gitu. ya nanya sama membantah kan kelihatan Ustadz. Kami bawa dalil ini, beliau bawa dalil itu, seolah-olah kami tabrakkan gitu kan. Oh, mungkin nggak terbiasa dengan dunia diskusi mungkin. Ya gitulah Ustaz. Aduh. Ya Al-Hajj 40 itu secara terjemahannya kan memang ada disebut gereja, di situ ada disebut sinagog gitu kan. Betul. Nah, kalau kami pernah membawakan di Al-Baqarah 101 itu kan. Jadi Yahudi pada ayat itu sudah tidak memakai Taurat yang dari Allah lagi gitu. Oh, gini bunyinya Bang Ikvina. Yang mana itu Ustaz? Hadisu an Bani Israel wala haraja. Ya, ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel wala haraja, dan nggak masalah. Ini riwayatnya sahih. Mungkin ada lain ya. Karena tafsir apa bahasanya? Ayat apa? Kisah-kisah Israiliyat ini. Oh ini. Balaghu anni walau ayah. Wa hadisu an Bani Israel wala haraja. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Umar. Gitu. Jadi dalam Sahih Bukhari, hadis daripada Abdullah bin Umar, sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Dan ceritakanlah kisah-kisah dari Bani Israel, wala harajan, enggak masalah. Wa man kadzdzaba alayya, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini perlu dicari tahu dulu ya. Karena nanti pembagian Israiliyat ini ada macam-macam. Gitu, ada yang bisa diterima, ada yang tidak gitu. Kalau yang bisa diterima, tetap parameternya itu tetap Islam. Kalau memang sesuai dengan Islam diterima, kalau tidak ya tidak. Tentunya ini Israiliyat yang tidak menyimpang, dalam pengertian ajaran-ajaran Yahudi yang tidak menyimpang. Karena kan secara hakikat ajaran Yahudi, Nasrani, dan Islam itu kan asalnya kan sama ya. Secara asal, itu agama samawi, agama diturunkan dari langit lah bahasanya. Ada nabinya, ada malaikatnya. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga Ustadz di kalangan kami gitu. Betulkah agama samawi itu seperti yang disampaikan gitu, ada tiga agama gitu kan? Masyhurnya begitu, tapi pendalamannya wallahu a'lam. Ya itu. Gimana Ustadz ya cara menjelaskannya? Apakah karena masyhur terus kita terima gitu loh Ustadz, maksudnya gitu? Enggak, kalau saya pribadi enggak. Saya pribadi harus berpikir kritis. Saya pribadi. Ya, sementara
klaim Bani Israel di zaman Nabi Musa itu kan ada dalam ayat Al-Quran itu kan. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Allah secara langsung, secara nyata gitu kan. Nah, apakah dalam perjalanan setelah Nabi Musa alaihissalam sampai zaman kita ini Allah pernah nampak pada Bani Israel secara nyata? Kan enggak, Ustadz. Enggak. Nah, Jauh yang dengan kita lihat enggak. Yang ya, ada malah kena petir mereka. nah terus kan dimatikan terus dihidupkan lagi untuk bertobat kan. Tapi kan mereka tidak bertobat sampai diberkahi seperti itu kan. Nah, dengan pemahaman ini Ustadz, kami meyakini bahwa sejak klaim Bani Israel terhadap Nabi Musa pada masa itu sampai sekarang, berarti memang Bani Israel dan keturunannya itu tidak menyembah kepada Allah gitu. Dia tahu Allah tapi tidak menyembahnya, begitu Ustadz pemahaman kami. Itu secara mutlak, secara semua. Iya, termasuk yang mengklaim mereka Yahudi ini kan, Yahudi ini kalau dalam bahasa Al-Quran kan milah Ustadz, ajaran bukan Iya. kaum. Ya. Kalau saya pribadi belum berani ya. Kalau untuk semua berdasarkan cerita itu Iya Ustadz. dihukumi semua, saya pribadi belum berani. Tapi kalau adanya cerita itu dan diarahkan ke sebagian besar mungkin iya. Tapi kalau semua saya belum berani. Itu saya harus melakukan pencarian mendalam itu. Itu ada beberapa referensi. Iya. Dan Lanjut. ya mungkin yang lain silakan lah. Siap. Saya juga mau lanjut bikin buku ini. Oh, baik-baik Ustadz. Mohon maaf ini ganggu. Nggak masalah. Aman. Nanti saya izin follow dulu Ustadz. Insya Allah nanti. Ya, sami-sami. Kemana yang lain ini? Ya memang kalau membahas Yahudi ini kurang ini Ustaz, kurang populer Ustaz. Padahal Al-Quran banyak menceritakan tentang milah Yahudi. Yang sering dibanyak oten gitu kan. Betul. Ya kalau bagi saya oten itu kan musuh yang nampak gitu Ustaz, kasat mata gitu kan. Nangkalnya gampang gitu. Kalau Yahudi ini yang susah nangkalnya. Betul. Saya juga ada rencana ya mau bikin buku persamaan. Tapi ini agak sedikit kontra sih. Persamaan akidah Wahabi sama Yahudi. Itu sempat saya baca beberapa tulisan tentang Yahudi itu. Ada kesamaan. Tapi itu masih lama kayaknya karena nggak terlalu urgen ya. Sama seperti antum bilang, banyak orang nggak terlalu tertarik, jadi tidak urgen juga. Fatawilul la tarfilan nas wala lam juma'in. Wa idza arafat ta'wila antum asal mana Ustaz? Bang? Saya bukan Ustadz, saya makmum aja. Cuman Sama, saya juga begitu. Mungkin karena sering dengar pembahasan ini kan, jadi ternyata yang musuh sebenarnya itu Yahudi gitu, bukan Kristen. Yahudi itu sebenarnya parah itu. Karena Yahudi itu mainnya belakang layar. Secara teknologi itu banyak didominasi. Ini konspirasi ya, saya nggak bilang fakta dulu nanti gimana. Karena banyak konspirasi bahwa yang melatar belakangi ini. Ya fakta juga ada Ustadz, itu di Indonesia ini faktanya sudah banyak terjadi. Bagaimana ini, mohon maaf ya terpaksa saya sampaikan gitu kan. Bagaimana hubungan oknum-oknum Nahdlatul Ulama itu sampai pergi ke sana gitu kan. Kemarin itu yang sampai di media gitu kan. Terus pertemuan
imam Masjid Istiqlal gitu, Nazaruddin itu ternyata dibiayai kuliahnya oleh Yahudi gitu. Kalau itu saya kurang tahu. Dan bagaimana jadi apa namanya ya, Jewish Amerika itu kan, itu jadi pemateri atau jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia gitu kan. Berapa kali itu ketangkap, maksudnya acaranya sehingga batal gitu. Ini sudah masuk berita Ustadz, bukan konspirasi lagi gitu. Kurang tahu saya itu. Astagfirullah, apa ini yang saya pencet? Ya kalau mau mendominasi silakan, yang penting akidah kita ini loh Ustadz. Ya. Betul. Astagfirullah. Ya kalau dari sejarah kan memang buku kitabnya Kristen ini kan memang diciptakan oleh Yahudi gitu. Secara sejarah kan yang namanya Septuaginta itu kan terjemahan dari Torahnya Yahudi